Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga dapat menyaksikan video singkat saya terkait dengan kenaikan pangkat saya dari jabatan ahli muda menjadi ahli media. Tak lupa selawat berangkaikan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Baiklah, untuk mempersingkat, saya akan memperkenalkan nama saya Lili Dirtayani SAG, unit kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang. Pengalaman kerja saya: 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tahun 2007 sampai 2010, 2010 sampai 2011 di pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera. Selanjutnya 2011 sampai 2017 berada di Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Tamiang. 2017 sampai 2024 berada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai jabatan fungsional ahli muda dan akan naik insya Allah ke jabatan ahli media. Adapun video ini tentang portofolio kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat dalam kenaikan uji kompetensi dari jabatan ahli muda ke ahli media. Video ini akan menceritakan bagaimana tugas dan fungsi saya selama menjadi jabatan ahli muda untuk menaikkan menjadi ahli media. Berikut kepada Bapak Ibu tim penilai, mudah-mudahan video ini dapat memberikan kontribusi dan memberikan masukan kepada Bapak Ibu bagi diri saya, untuk bagi masyarakat khususnya, juga bagi tim penilai. Semoga saya bisa lulus di ujian kompetensi kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa, semalam ada revisi perubahan jadwal pengiriman, kalau seandainya bisa direvisi, makanya ini saya kirim. Olah TKP terkait dengan kasus Kalwat. Ini kita akan berkoordinasi dengan petugas penyamaran kita yang nantinya bertugas di lapangan sebagai siapa dan peran sebagai siapa. Dek, ini siapa namanya? Ya, Ridwan sama apa? Nanti malam kan ada penyisiran nih kita di atas laporan Kalwat. Nanti adik kedua, abang pura-pura sebagai orang yang berpacaran, anggap saja di sana nanti sebagai penyamaran, supaya nanti di lapangan jangan terlalu nampak bahwa kita ini sebagai petugas. Jadi amati situasi yang ada, kenali orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran. Nanti selanjutnya bisa dikenali siapa yang pelaku yang dilaporkan ke kita. Nanti malam mereka akan sana hasil dari laporan tadi keluarga kepada kita. Jadi nanti dibawa sama nanti kita langsung ke sana, kita akan ya. Oke, makasih banyak ya. Nanti kabarin saya, nanti ada korlap di lapangan
kepolisian. Oke, makasih ya, mulai ya. Selamat bertugas nanti malam. Oke. Bu, minta tolong. Nanti kan ini kan malam kita ada semacam penyusupan. Adik dengan pakai baju ini, kamu kan sebagai petugas satpol, tapi pakai baju kayak gini aja. Namanya kamu mau menyusup. Kamu nanti di sana, kamu sampaikan nanti ke kita terkait dengan temuan kamu di lapangan nanti. Bisa kayak gini ya. Nanti baju gini aja, gembel aja. Nah, kamu Apa yang mau saya nanti ditilik ya di sana. Di sana dilihat yang mencurigakan. Pokoknya maksudnya yang kita mencurigakan apa nih Bu? Gitu yang maksudnya. mencurigakan yang kira-kira kan hari ini udah tahu nih, udah ibu WA tadi terkait dengan sumbernya apa yang harus dilakukan gitu udah. Nanti nikah dengan pakai baju gini aja ya, jangan ini ya, jangan apa, jangan cantik-cantik kali, anggap aja sebagai petugas cuci-cuci piring di sana. Oke? Terima kasih deh ya. Cut. Yang harus kita lihat ada yang laporan masyarakat kemarin ke kantor kita terkait dengan orang ya, posisinya di tinggi jadi adik-adik semuanya ya, nggak apa-apa pakai baju pengamanan kerja. Nah kan kita mau melakukan investigasi terkait dengan benar nggak laporan tersebut. Kalau misalnya memang benar A1, jadi kalau seandainya memang pas ada di situ tertangkap tangan, langsung tangkap aja. Tapi kalau seandainya memang belum A1, ya dipantau-pantau dulu. Dia tidak cukup 1 hari memantaunya, karena nih kayaknya pemain bagus ini. Jadi sesuai dengan SOP kita, bahwa kalau seandainya apa, ya kita ketika tertangkap, jangan ketika kita tertangkap misalnya di sana ternyata ada backing, ada TNI atau Polri yang mendekking kegiatan tersebut, adik-adik nggak apa-apa, ikutin aja prosedurnya, biar aja tertangkap juga. Posisinya biar aja tertangkap, nanti kita yang menyelesaikannya. Di sini kita menyelesaikannya untuk adik-adik bisa dilepaskan di belakang gitu. Jadi kalau seandainya misalnya memang harus memantau dari depan, silakan dari depan, atau dari belakang, silakan dari belakang. Tapi kalau seandainya memang nggak dapat 1 hari, beberapa hari lah. Karena kan kita kalau memantau itu kan nggak bisa cukup dengan ini ya, nggak bisa cukup dengan 1-2 hari gitu. Karena belum pasti gitu. Ini kan laporan. Laporan ini bisa saja ada yang cemburu atau apa, tapi bisa jadi memang ini laporan yang benar gitu. Jadi nanti ke depannya tolong dipelajarin dipelajarin titik-titik rawannya. Kalau bisa divideokan, nanti divideokan, hasil dari video itulah membuktikan bahwa memang si A punya peran sebagai orang yang ya. Ini ibu pesankan sama kalian, nanti segala sesuatu laporannya hari pertama, 2, 3, kalau sudah finish dia sampai A1 baru kita lakukan ini. Berapa menit dah deh? Ini berapa menit deh? Ada 4 menit 5 menit. Nah jadi begitu aja. Nanti ada yang ditanyakan, pas ada yang ditanyakan, yang pasti ini di silent, jangan sampai ini terbuka keluar. Posisinya kita wajib menutupin informasi ini. Nah itu aja mungkin. Kalau seandainya memang ada apa-apa nanti via WA ya, WA-nya nanti kita secara internal aja ya. Aja ya, kasih ya. Yuk, oke. Kita dari bidang Trantibum Pak, Nasional Ahli Muda, mau melaporkan terkait dengan tingkat kerawanan yang kita pandang hari ini bisa untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran di Kabupaten Setamiang. Ada beberapa analisa tingkat kerawanan yang saya pantau terkait dengan kerawanan Trantibum, kerawanan pelanggaran syariat Islam, dan kerawanan pelanggaran Minmas. Nah, untuk tingkat kerawanan Trantibum ada 5 kecamatan Pak yang kita pantau rawan terhadap pelanggaran. Kecamatan Kejuruan Muda, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Karangbaru, Bendahara, dan Kecamatan Rantau. Terkait dengan pelanggaran yang didapat yaitu seputar pelanggaran
pedagang kaki lima, Kanun nomor 8 tahun 2013, izin usaha, dan keyboard Pak. Itu terkait dengan peraturan Bupati Aceh Tamiang nomor 37 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Terkait dengan kerawanan pelanggaran syariat Islam itu di 5 kecamatan, Kecamatan Tenggulun, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Karangbaru, Bendahara, dan Kecamatan Rantau. Di 5 kecamatan ini yang lebih dominan yaitu pelanggaran terkait dengan Kanun nomor 11 tahun 2002 dan Kanun nomor 6 tahun 2014. Itu yang kita pantau. Satu di antaranya yaitu pelanggaran K3, ketertiban umum terkait dengan maraknya keyboard di seputaran rantau. Untuk pelanggaran pelanggaran Linmas, hari ini bidang Linmas sudah melakukan proyeksi terkait dengan pembinaan kepada warga, terkait kepada masyarakat, mahasiswa, juga kepada remaja. Jadi untuk Linmas lebih kepada dominan penyelenggaraan tentang bagaimana perlindungan kepada masyarakat terkait dengan ketertiban umum. Nah, untuk masalah pilkada dan pemilu kada yang akan diselenggarakan ke depan, mungkin ini nanti dampaknya ke pedagang kaki lima Pak. Itu yang mungkin bakal ada pelanggarannya, dan juga parkir. Saya rasa ini saja Pak laporan kerawanan, analisa dari kerawanan tingkat di dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Terima kasih Bu Li atas laporan terkait dengan kegiatan kita dalam hal ketentraman ketertiban umum. Jadi akan kami sampaikan ke Ibu untuk lanjutan kegiatan kita sendiri. Ada 3 yang harus kita sikapi, yaitu pencegahan, preventif, kemudian administratif, dan penindakan. Jadi hal ini harus kita lakukan sehingga anggota di lapangan nanti tidak terbentur dengan aturan atau hukum yang nantinya bisa menyudutkan terhadap kinerja kita sendiri. Kemudian juga di sini ada terkait dengan pelanggaran syariat Islam, sama halnya juga kita lakukan 3, pencegahan, ya, administratif, dan penindakan. Ini harus kita lakukan dalam melaksanakan tugas yang kita anggap sebagai SOP kita, yang prosedur yang harus kita jalankan. Terima kasih Bu Lili atas laporannya. Terima kasih. Mudah-mudahan pelaksanaan kita berhasil dan sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita. Baik, terima kasih Pak Kasat. Baik. Ya. Izin Pak Kasat. Baik, terima kasih Bu Lili. Ibu Diri Tayani Siapa? sebagai saksi ahli Iya. tentang Kanun Jinayat nomor 11 Bu ya. Iya. Jadi gini Bu, ini kita, Ibu sebelumnya dari mana Bu? Dari Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang Pak. Iya. Sebagai di situ sebagai apa? Saya jabatan fungsional ahli muda. Jabatan sosial Ibu. Jadi ini ada kasus Bu ya. Iya. Kasus pelanggaran mesum lah kita bilang. Siap Pak. Awat lah Bu ya. Iya. Dan ini kami menanyakan tentang gimana sih kalau seumpamanya ketangkapnya tuh di siang hari gitu Bu. Iya. Apa bisa kita proses untuk hukumannya gitu Bu? Bisa Pak. Di Kanun nomor 11 tahun 2002 itu jelas salah ya kanunnya. Kanun nomor 6 tahun 2014 Pak. Iya. Izin nanti dipotong aja. Kanun nomor 6 tahun 2014 itu jelas bahwa pasal 23 menyatakan bahwa apabila satu remaja atau satu orang laki-laki atau perempuan bermesra-mesraan di depan umum, walaupun dia di depan orang ramai dan itu dilihat oleh orang ramai bahwa mereka sudah kena hukum di situ Pak, di kanun tersebut. Itu berlaku untuk non murim.
Yang murim bisa juga. Muhrim tidak Pak. Maaf saya kalau muhrim kan berarti ada hubungan ini. Ini iya. yang non muhrim Pak. Murim Yang tidak ada ikatan muhrim di dalamnya, bahwa mereka melakukan bermesra-mesraan di depan umum gitu. siang hari. Siang hari. Walaupun siang hari ya bisa ya. Siap Pak. Kena. Bukan hanya malam hari ya. Iya. Oh gitu ya. Mm-mm. Berarti kalau seumpamanya itu berapa kali cambukan Bu? Berapa kali cambukan dia kalau misalnya buat bukan ihtilat ya di Iya. dalam ya, berapa kali cambukan tuh? 6 Pak. 6 sampai 7 cambukan Pak. Ya. Oh gitu Bu ya. Iya. Berarti itu bisa Bu ya. Diproses di mana tuh Bu? Biasa kita proses Dia proses biasa diproses itu Pak. Kalau kita biasanya diambil proses untuk pertama adalah keterangan dulu terkait dengan diduga sebagai pelaku atau saksi. Setelah itu baru kita tetapkan dia sebagai tersangka. Ketika memang cukup unsur di dalamnya, ada pasal-pasal yang kena ketika dia diambil dalam keterangan tersebut. Berarti kasus ini bisa kita lanjutkan Bu ya. Siap, bisa Pak. Terima kasih Bu ya atas Sama-sama, Pak. informasinya dan kerjasamanya. Semoga kita terjalin bisa sinergi lah Bu ya antara Siap. Satpol PP dan Polri Bu ya. Siap Pak, terima kasih Terima kasih, Pak. Pak Dete. Sama-sama Bu. Saya boleh balik Pak? Boleh silakan Bu. Oke, makasih Pak ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Sebagai saksi ahli tentang kanun jinayat nomor 11 Bu ya. Siap. Jadi gini Bu, tentang kasus ini, Iya. kasus istilah ini, dari mana Ibu bisa merumuskan tentang Gimana Pak? Saya sini bayar pajak nih, kan sama-sama 1.200.000. Iya. Pemda saya bayar, saya nggak pernah mengganggu fasilitas jalan umum. Tidak kasih yang mengganggu itu sama jalan-jalan orang ini. Iya. Jadi ini kan Pak, izin Pak, ini saya potong terus karena ini hasil musyawarah dari pimpinan Pak. Pihak kecamatan, ada dan Ramil, ada Kapolsek, bahwa wilayah sini harus steril. Itu kan gampang-gampang aja kalau kami dianggap pendatang itu. Iya. Itu pekan ini aman, satu pun harus masuk kaki, aman, lapang. Tapi masyarakat tetap terganggu. Itu harus pindah ke dalam. Ditutup aja ininya. Kita akan kawal sampai sore. Bukan Pak, ini kan bukan kita mau Pak. Hari ini kan pemerintah punya wacana yang lebih besar lagi. Apa? Membersihkan area-area yang memang bukan Udah dua tempat kali, berjalan. udah 2-3 kali naik sana. Tapi berhubung ya. Jangankan untuk di rumah, untuk makan di pekan ini aja. Nggak lepas. Pertanyaan saya Pak, apakah mungkin nih saya nih pembeli nih, apakah mungkin saya berbelanja di sini tidak ada barang, saya memaksakan belanja di sini? Pasti saya akan cari Bapak di sana. Itu Itu logikanya. kalau ibu nyari itu ya kan. Dari 2 kali kami Pak, itu mohon maaf Pak ya. Nanti mungkin saya warga salah ngomong. Bapak-bapak ini lupa begitu Pak. Enggak ada. Ini kan tukar pikiran Pak. Iya. Nah, jadi dan berharga mati itu tidak bagus saya mati Pak kan itu jadi intinya maka saya pertahankan saya sewa tanah warga ini saya sama pajak sama apa saya sama siapa Pemda saya itu APBD setempat penguasa datuk kan itu kan APBD penguasa datuk jadi laporan ini kan kena datuk. Jadi kalau di jalan dulu sana, semua nurut tuh, karena itu fasilitas umum, lintas. Kalau ini kan umum pribadi.
Kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Oke, Batu siapa Tabing, Pak. namanya dek? Nama saya Ini, Doni. ya, Doni. Ini juga teman-teman dari kampus, Pak. Jadi, Dalam rangka apa nih kita? pengen mengenai beasiswa yang sedang ada di Tamiang ini kan. Ya. Kenapa kami nggak dapat? Jadi mau melakukan unjuk rasa gitu maksudnya. Jadi begini, ini kakak selaku Satpol PP WHAC Tamiang yang selama ini selaku mendukung kegiatan program pemerintah penegakan perda. Kakak menyarankan sama adik semua nih, adik apa siapa namanya? Doni, ya? Dek Doni, nanti kalau mau melakukan unjuk rasa, kalau bisa yang tertib kan gitu kan, yang bahasanya yang bagus, yang sopan santun, yang mungkin tidak menyinggung perasaan pimpinan daerah. Kalau bisa tanpa orasi nggak bisa nggak? Ya mungkin akan kami pelajari lebih lanjut, Kak. Kami usahakan. Iya. Nanti jangan lupa koordinasi juga dengan Korwas, dengan Polres Aceh Tamiang, dengan pihak-pihak terkait yang memang kalau bisa dikondisikan jangan melakukan demonstrasi, kakak berharap seperti itu gitu. Tapi kalau seandainya memang juga harus berduyun-duyun untuk memperjuangkan haknya adik-adik, ya boleh. Tetapi ya kalau bisa jangan gitu. Harapan kakak. Tapi kalau seandainya memang ada permintaan dari kalian mau melakukan ini, tapi tetap harus pakai bahasa yang manis, yang ini ya, sopan santun ya. Kalian adik-adik mahasiswa kan, ya mudah-mudahan nanti bisa ini adik ya, di apa ya, dek ya semuanya ya didengar ya, jangan pakai bahasa yang tidak manis yang selama ini mungkin pernah dilakukan orang-orang dahulu, tapi ini kakak harap jangan seperti itu. Ya makasih banyak atas kunjungannya. Nanti sampaikan salam kami kepada seluruh mahasiswa UIT yang mau melakukan unjuk rasa, agar bisa dikomunikasikan dulu, jangan sampai ada melakukan unjuk rasa. Itu aja kalau dari kakak ya, tapi nanti dikomunikasikan juga dengan pihak kantor, pihak universitas. Jadi ya, ini ya, makasih ya. Kalian minum, udah, cut. Adik-adik. Selamat sore. Ya, baik adik-adik, ini hari sengaja kakak undang di kegiatan kita pengarahan terkait dengan rencana nanti, bukan rencana ya, lebih kepada persiapan untuk pelaksanaan pilkada. Adik-adik kan sebagai petugas linmas ya. Ya, siap. Siapa nama dek? Muhammad David. Adek? Siap, nama saya Muhammad Fakrul Aiman. Ya, panggilannya siapa? Fakrul. Adek? Siap, nama saya Arif Balapis. Ya, Dek Arif, di Fadlul, Dek Farul dan Mudir Tertib. Bikin dek, nanti kita dalam pelaksanaan kegiatan linmas itu yang perlu adik-adik awasin yaitu pada saat petugas ini kan memantau semua pergerakan petugas yang ada di TPS. Nah, adik-adik harus melihat kotak yang sudah masuk dan yang belum dimasuki oleh si pemungut suara. Artinya ketika pemungut suara itu salah menempatkan posisi di mana harus diletakkan, adik-adik harus menegur gitu, melihat ya. Nah, selanjutnya adik-adik juga harus memperhatikan yang di seputaran lingkup tempat adik bertugas. Karena apa? Yang disanksikan adalah penyusup-penyusup yang menggunakan hak suaranya yang seharusnya dia tidak menggunakan hak suaranya. Jadi kakak mohon kepada adik-adik, ini kan perwakilan dari desa masing-masing ya. Jadi kakak harapkan nanti adik-adik bisa melihat situasi-situasi yang tidak kondusif terkait dengan pemilu. Nah, pada waktu pemungutan suara setelah selesai, adik-adik kan bertugas nanti dalam pengambilan hak suara, penghitungan. Pada waktu penghitungan, adik-adik juga harus memperhatikan mana yang sudah dan mana yang belum. Di kotak mana yang sudah diambil dan kotak mana yang belum. Jadi sehingga tidak terjadi ada kecurangan. Bisa dipahami? Siap, Ya, jadi nanti selanjutnya di lapangan yang sifatnya menyebutkan konflik, adik-adik mohon segera laporkan kepada kita. Ya, termasuk di depan ada, di sana kan ada pihak kepolisian, TNI juga ada, ya kecamatan,
maka laporkanlah ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau terjadi konflik atau ada penipuan kecurangan yang terjadi di pemungutan suara tersebut. Bisa dipahami ya? Baik, terima kasih atas kedatangannya pada hari ini adik-adik mewakili desa. Mudah-mudahan bisa disampaikan nanti kepada rekan-rekannya yang di sana. Selamat bertugas untuk pemilu pada kedepannya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Oke, siap. Setelah kita berdoa, nanti kita bisa selesai. Akan doa dimulai. Doa selesai. Setelah apa-apa kita istirahatkan, silakan menyelesaikan istirahat di tempat ya. Oke, terima kasih adik-adik. Makasih ya. Ya, nah,